Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur merupakan presiden keempat di jabatannya tak terlalu lama, tak lebih dari 21 bulan, terhitung sejak tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai tanggal 24 Juli tahun 2001. Namun demikian, nama dan jasa Gus Dur terus dikenang hingga saat ini. Masa kecil dikutip dari laman Perpustakaan Nasional RI, Gus Dur lahir di Desa Denanya, Jombang, Jawa Timur, tanggal 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya merupakan pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hasyim. Sementara, ibunya bernama Solehah, putri pendiri pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur gemar membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, dia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Menginjak usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Selain membaca, ia juga gemar bermain bola, catur, dan musik. Gus Dur bahkan pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kesenangan Gus Dur lainnya yakni menonton bioskop. Kegemarannya ini membuat dia sangat mengapresiasi industri film. Inilah alasan mengapa Gus Dur pada tahun-tahun 1986 sampai tahun 1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Pendidikan masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Di dua tempat inilah ilmu pengetahuan Gus Dur berkembang. Setelahnya, Gus Dur tinggal di pesantren Tambak Beras, Jombang, sebelum akhirnya melanjutkan studi ke Mesir. Gus Dur belajar di Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah Kuliah Al-Syariah, dari tahun 1964 sampai 1966. Ia lantas melanjutkan studi ke Universitas Baghdad Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab pada 1966 hingga 1970. Gus Dur juga sempat pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden. Gus Dur sempat merasa kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui. Dia pun berpindah ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Mengabdi di pesantren sepulang dari pengembaraan mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Tahun 1971, dia bergabung dengan Fakultas Usuluddin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 3 tahun setelahnya, dia diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hasyim, untuk menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng. Pada tahun yang sama Gus Dur juga mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak pihak. Ketika menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng inilah Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber untuk sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik dalam maupun luar negeri. Kala itu Gus Dur juga aktif terlibat dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dia bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) selanjutnya. Bersama sejumlah tokoh dan dimotori oleh LP3ES, Gus Dur mendirikan Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M, LSM yang bergerak di bidang pengembangan pesantren. Pimpin PBNU tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis pesantren Ciganjur. Selanjutnya, pada awal 1980, dia dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Disinilah Gus Dur banyak terlibat dalam diskusi dan perdebatan mengenai masalah agama, sosial dan politik, dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur juga semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Tahun 1984,
Gus Dur dipilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1989 dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat, 1994. Jadi Presiden jabatan Ketua Umum PBNU baru Gus Dur lepaskan ketika ia menjabat sebagai Presiden. Gus Dur kala itu menggantikan B.J. Habibie. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Ia sangat menjunjung tinggi keberagaman, terutama suku, agama, dan ras. Salah satu yang paling dikenang dari sosok Gus Dur adalah keberanian yang mendobrak diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Ia mencabut instruksi nomor 14 tahun 1967 tentang larangan kegiatan perayaan Imlek yang berlaku pada era Presiden Soeharto, dengan menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2001 pada tanggal 9 April tahun 2001. Dalam Kepres tersebut, Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif atau libur hanya bagi yang merayakannya. Tutup usia Gus Dur dilengsarkan sebagai presiden oleh MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Ia lantas digantikan Megawati Soekarnoputri. 8 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 30 Desember tahun 2009 pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, Gus Dur wafat di usianya yang ke-69. Dia mengembuskan napas terakhir Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta karena diabetes dan gangguan ginjal. Gus Dur pergi meninggalkan istri tercintanya, Sinta Nuriyah, dan 4 orang anak, yaitu Alisa Kotrunada Munawaro, Zanuba Arifah Capsoh, Anita Hayatunikus, dan Inayah Wulandari.